Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, untuk kelas P1 ya, agama Islam, hari Kamis, setiap hari Kamis 13.30 sampai 16.00. Di pertemuan ke-11 ini kita berusaha ya, karena nggak mungkin lah materi 1 sampai materi 14 itu semua paham, itu nggak mungkin, kecuali kalau kita memang beneran ya fokus di MK Agama. Cuma kan MK Agama di sini sebagai MKDU, dan kamu juga banyak tugas, banyak materi-materi MK yang lain ya. Oleh karena itu, agar MK ini bisa berkesan, terus bisa bermanfaat, nggak sebatas kamu dapat dari saya kemudian hanya pengalaman pernah mengerjakan ini dan sebagainya, maka di pertemuan 11 sampai 12 itu saya minta tugasnya itu adalah bayi lapangan. Nah, sehingga nanti kalian minimal tahu pandangan orang luar, bukan hanya pandangan saya atau pandangan di buku-buku atau di artikel-artikel yang saya share di My Berlian. Jadi tujuannya adalah bagaimana agar kamu menemukan gagasan baru, ide baru, pendapat baru ya, dari narasumber yang kamu temukan atau yang kamu dapatkan. Nah, oleh karena itu ini mohon dimaksimalkan, karena nanti yang menjadi reward adalah absensi 2 kali. Kemudian kalau itu laporannya bagus dan sempurna dan sesuai dengan keinginan saya, dan itu bagus ya, nanti saya jamin tugas harian itu adalah 100 ya. Jadi mohon ini dimanfaatkan agar saya tidak banyak menyita waktu kalian ya. Nah, kalau kemarin belum start, untuk hari ini atau jam siang nanti itu start. Entah itu nanti menyusun, karena di situ kan selain mencari narasumber juga menyusun draft interview, pertanyaan yang akan kamu ajukan ke narasumber. Silakan via Zoom, via Gmeet atau Sabtu Minggu besok karena libur bisa ketemuan dimanapun. Jadi kondisi offline monggo, online monggo ya. Jadi nanti yang saya butuhkan adalah draft pertanyaanmu itu apa saja sesuai dengan format yang ada. Kemudian hasil interview kamu, diskusi kamu dengan narasumber. Boleh kamu video, boleh kamu foto. Nah, nanti kamu tempelkan. Kalau video berarti nanti kamu screenshot, kamu tempelkan di laporan dan linknya. Kalau video berarti kamu unggah dulu ke medsos atau ke drive. Kalau itu foto atau hasil chat atau hasil diskusi ya, itu bisa kamu foto atau bisa kamu tempelkan di laporan tersebut ya. Jadi itu bukti bahwa kamu atau kalian tim itu benar-benar melakukan kajian lapangan terhadap narasumber tersebut dengan tema-tema yang sudah kalian pilih gitu ya. Kemudian setelah itu analisa. Maksud analisa adalah setelah dari percakapan itu tim ya, misalkan Putra, Aksol, Wahid misalkan, itu menjabarkan kira-kira isi percakapan kamu itu tentang apa, bagaimana pandangan narasumber tadi mengenai politik dan etika politik dalam Islam, itu kamu jabarkan. Nah, setelah kamu jabarkan, kamu jelaskan, kamu simpulkan dengan bahasa kalian sendiri, dukung dengan sumber referensi. Kira-kira etika politik seperti ini sesuai dengan hasil penelitian siapa, sesuai dengan pendapat siapa, di bukunya siapa. Nah, itu bisa kalian searching di Google Scholar, banyak, tinggal memasukkan kata saja, itu nanti muncul semua sumber. Misalkan berdasarkan hasil interview tersebut dapat disimpulkan bahwa politik Islam ya, menurut pandangan misalkan tadi Pak Wahib ya, menurut narasumber kami Bapak Wahid misalkan mengatakan bahwa politik Islam adalah
politik yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kan di situ ada kata kunci, ada keywordnya, politik yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini itu kamu blok, kamu kopas ya, kamu copy, kamu paste di akun atau di di halaman Google Scholar. Jadi ini biar kamu paham, link Google Scholar itu kamu klik dulu. Kamu klik, nah kemudian kata yang ada politik yang berdasarkan Quran dan As-Sunnah itu kamu kopas, kamu tempelkan di situ, nanti itu muncul semua sumber referensinya mengenai etika politik dalam Islam, mengenai Islam politik, itu semua akan muncul. Nah, berbagai sumber itu kamu pilih mana yang cocok dengan pendapat Pak Wahab tadi atau Pak Wahid tadi. Nah, itu linknya itulah yang menjadi daftar pustaka atau sumber rujukan. Ya, jadi linknya itu yang menjadi sumber rujukan. Nah, itu kamu kopas, linknya kamu kopas, kamu tempel di laporan itu sebagai bahwa pendapat kita tadi itu didukung oleh penelitian ini, linknya ini. Nah, itu loh. Ya, jadi tidak usah nulis manual untuk menulis daftar pustaka, cukup tempelkan aja linknya itu ya. Nah, link di Google Scholar itu cara ngunduhnya ya, biar kita nggak usah menulis lagi, itu kamu masuk di akun Google Scholar ya, kemudian di situ kan ada kolom. Nah, kolom itu kamu isi kata atau keywordnya, kalimatnya. Kamu mau mencari apa di situ? Temanya apa? Nah, kalau kita kan politik Islam, kamu tulis politik Islam, klik semua muncul lah. Ketika ada banyak artikel di situ, kalian baca abstraknya monggo, di-download monggo. Nah, Pak, kalau kita mau mengutip bagaimana? Nah, di situ ada tanda petik. Nah, tanda petik itu kamu klik. Ketika tanda petik itu diklik, maka itu nanti akan langsung muncul susunan daftar pustaka. Nah, susunan daftar pustaka itulah yang kamu kopas, kamu taruh di lampiranmu, sehingga kamu nggak usah nulis manual untuk sumber pustaka. Itu ya, nanti saya kirim skripsinya biar lebih paham. Oke. Kemudian kelompok 1 Aqsal Wahid Putra dengan judul meningkatkan persaudaraan lintas agama. Oke. Aqsal Wahid Putra ini boleh mengambil narasumber dosen sini yang beda agama. Boleh. Misalkan Pak Januar, boleh, karena ini kan kontennya lintas agama. Pak Januar, Pak Haritanu, monggo. Kemudian Pak Tony di akuntansi, ya monggo. Jadi sesuai dengan konteks silakan. Atau digabung dua narasumber, yang satu Islam, yang satu non Islam, itu malah lebih bagus, malah bisa kaya nanti laporannya ya. Kemudian yang 2 Fajar Busro Putri, karakter pemimpin dalam Islam. Karakter pemimpin dalam Islam ini bisa mendatangi RT RW kalau kenal, atau takmir masjid. Kalau di daerahnya itu ada takmir masjid, silahkan ya. Kemudian Devina Vina Tiwi, kebersamaan dalam membangun negara. Kebersamaan dalam membangun negara ini bisa ke dosen, boleh ke tokoh agama, boleh ke tokoh masyarakat, boleh ya. Yang penting yang cocok di situ. Kemudian Sasa Safina Lili ya, ini mungkin negara dan persatuan umat beragama. Sama juga negara dan persatuan umat beragama juga boleh mengambil narasumber beda agama, boleh, karena konteksnya adalah umat beragama ya. Kemudian Rama Raihan Bagas ya, konsep politik ala Islam ya, konsep politik ala Islam. Jadi nanti misalkan kamu ke dosen sini, monggo. Ke dosen Pancasila silahkan, ke dosen yang kamu yang mumpuni di bidang itu, monggo. Jadi bagaimana pandangan dia mengenai politik ala Islam itu bagaimana ya. Kemudian Faris Zaki Gagas, berpolitik dengan cerdas. Nah, ini mungkin ke
ketua RT atau ke tokoh masyarakat atau ke warga yang itu paham mengenai demokrasi, mengenai perpolitikan kita di Indonesia gitu ya. Sementara itu yang saya lihat di kelompok ini cuma berarti ada 6 kelompok. Saya belum tahu, belum ada namanya di sini Faiz Elvito Bintang ya. Ini nggak ada ya. Jadi saya nggak tahu apakah dia sudah apakah dia sakit atau apa ya, atau sama Rama Galaspati, 4 yang belum ada di sini ya. Jadi untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ini mohon segera bergerak karena waktunya adalah 2 minggu, dimulai di minggu ini, nanti di minggu yang kedua, minggu depan itu sudah wajib dalam bentuk laporan ya. Jadi monggo kalau kesulitan mencari narasumber itu segera lapor ke saya, jangan diem. Yang namanya kelompok itu kan saling berkomunikasi, saling berkolaborasi. Misalkan ini kan ada 3 orang itu satu kelompok, Aksol itu yang buat pertanyaan misalkan, Wahid itu yang mencari narasumber, nanti yang Putra itu yang menyusun laporannya. Ini kan adil, paham ya? Jadi yang namanya kelompok itu adalah bagaimana bisa berkolaborasi, berkomunikasi, tolong menolong di situ. Bagi tugas dipercepat ya. Safina misalkan itu bagian nyusun draft sama dokumentasi misalkan. Ya, kemudian Lili itu nanti yang LPG-nya bagian nyusun. Ya tentu nanti juga dibantu yang lain, dibantu doa itu. Kemudian Zabrina itu juga nanti misalkan mencari dari narasumbernya, menghubungi, kemudian menyediakan link video call boleh, atau link Gmeet boleh, Zoom boleh ya. Kalau misalkan minta daring atau narasumbernya itu jauh ya boleh. Jadi kita tidak kaku ya, jadi bebas. Yang penting kalian berhasil menemukan gagasan itu dari orang luar ya. Orang luar itu maksudnya orang luar dari kelas kita. Jadi di Undika itu kan boleh, yang penting kan bukan saya gitu loh. Jadi maksudnya orang luar itu bukan kok hanya orang luar di Undika, enggak, di luar kelas kita ya. Tokoh masyarakat, orang, dosen atau apa, yaitu adalah orang di luar kelas kita. Nah, itu ya, baik di Undika boleh, di masjid Anda boleh, di sekitar Anda boleh, orang lain boleh, Pak Lek Budi yang punya gagasan bagus mengenai ini silakan dihubungi. Saya kira itu teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan memungkinkan nanti akan saya share link Google Meet, kita diskusi di situ kalau memungkinkan, dan kita lihat nanti lah. Yang penting kita kontak-kontakan saja. Jadi saya mohon untuk ini diperhatikan dan jangan sampai nanti ya mohon maaf ya mengecewakan ya, karena saya sudah memberikan suatu kesempatan, waktu, template, tinggal kalian eksekusi. Dari saya itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, misalkan kurang cocok, saya mohon maaf. Apapun itu, ini untuk kepentingan kalian, untuk kepentingan kita bersama, untuk belajar lebih ya, belajar lebih baik ya, belajar lebih baik, kemudian belajar dari pengalaman ya, bukan hanya teori-teori yang itu mungkin lu lupa. Kalau pengalaman langsung di lapangan kan enak gitu ya, sehingga itu berkesan, sehingga saya pernah melakukan ini, pernah diskusi dengan beliau mengenai terkait tema ini. Nah, saya yakin kegiatan ini akan bermanfaat nanti di waktu yang akan datang, pasti itu ya. Jadi kita harus berhusnudzon, positive thinking, semangat untuk aktif di masyarakat, karena kalian sudah bukan siswa, tapi sudah mahasiswa ya. Tugasnya tidak hanya di kampus tapi juga di dunia nyata. Sekian dari saya, semoga sehat selalu. Apapun ya, ada kesulitan apapun, mohon komunikasikan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.